Sudah jatuh tertimpa tangga, nasib kurang beruntung yang dialami Medina Zain terus menerpa. Usai penjualan 9 tas mewah miliknya berakhir polemik dengan Uci Flodia, kini Medina sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rupanya, ia ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Uci pada Oktober 2021 silam terkait dugaan upaya pengancaman dan menyebar teror. Kabarnya, sudah dilakukan pemanggilan terhadap Medina oleh tim penyidik Polda Metro Jaya 23 Maret lalu, namun tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Berharap kasusnya bisa selesai secara restoratif justice, akankah pihak Uci Flodia rela menyelesaikan ancaman terhadapnya melalui jalur mediasi? Sekarang tuh agak lega gitu, ada rasa kelegaan gitu. Saya sudah katakan ke lawyer saya nggak mau mediasi. Apalagi sebenarnya saya itu awal-awal memang ya sudahlah kalau memang dia minta maaf awal-awal gitu. Tapi berhubung saya dilaporkan ke Polda Jatim, ya kan, saya nggak mau lagi. Maksudnya ada mediasi lah. Pokoknya kasus ini saya tetap ingin jalan terus aja. Sempat dia bilang maunya itu untuk secara kekeluargaan gitu, minta maaf dan secara kekeluargaan itu dia sering katakan juga ke saya. Tapi anehnya, nah tiba-tiba saya terima surat dari Polda Jatim gitu kan. Ya saya merasa nggak salah, ya sudah saya datangi aja sendiri gitu dengan membawa bukti dari Polrestabes, karena laporan itu kan laporan saya dengan Sana itu kan bukan di Polda Metro aja. Ada juga yang di Polrestabes tentang masalah 9 tas itu. Pada saat sebelum naik sidik dari klarifikasi jadi saksi sehingga jadi tersangka itu memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya kalau misalkan Mbak MZ-nya dia mau selesaikan, itu kan Mbak Uci juga kalau ya udah deh sini tasnya, kalau emang itu tas asli ya, sini tasnya saya jual lagi aja kembali, saya udah nggak mau bermasalah dengan Mbak Uci gitu kan. Mbak Uci udah cukup sangat bersabar sekali. Mbak Uci tuh orangnya sebenarnya sabar. Terus akhirnya setelah berbulan-bulan buat laporan itu kan nggak sebentar. Harusnya kalau memang Mbak Medinanya mau berbaik-baik, harusnya bisa selesai pada saat pembuatan proses-proses ini semuanya gitu. Enggak Kak, karena semua tas-tasnya aku lihat juga jelas-jelas beda banget sama tas yang seharusnya. Bahkan sendal yang dia jual ke orang, itu temen aku juga, jauh banget gitu. Ya kita sudah diberitahu, tentunya juga nanti kita akan menyertakan ahli-ahli juga ya. Kita jadi perbolehkan juga untuk menyertakan ahli-ahli dari ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli pidana. Sejauh ini tidak ada ya, tidak ada penahanan. Sejauh ini tidak ada. Seperti itu. Jadi laporan polisi yang kita buat Oktober 2021 telah sampai tahapan ditetapkannya tersangka atas nama tersangka MS alias MZ, yang mana penetapan tersangka tersebut melalui mekanisme gelar perkara, penyelidikan, penyidikan, dan tanggal 15 Maret telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan terakhir informasinya kemarin telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka MS alias MZ. Berawal dari bisnis jual beli tas mewah dengan bandrol 9 tas lebih dari 1 miliar rupiah, siapa sangka justru berbuntut panjang. Tidak terima dirinya dianggap sebagai penipu, Medina pun justru melaporkan Uci ke Polda Jawa Timur. Alih-alih mencari jalan keluar bersama, secara kekeluargaan, emosi Medina semakin meluap-luap. Tidak hanya di akun media sosial miliknya, bahkan Medina sampai menebar ancaman akan menghampiri dan meledakkan rumah Uci Flodia dengan sebuah bom. Tak heran, Uci pun dibuat ketar-ketir. Diketahui selama beberapa bulan terakhir, Uci pun sampai trauma hingga tidak mau pulang ke rumah di Surabaya. Alhasil, ia terpaksa malang melintang mulai dari Jakarta sampai ke luar negeri.
Dia ngechat saya dengan ancaman. Nomor 2, di media sosial dia mau ngebom apalah gitu. Jadi saya sebagai warga negara kan minta perlindungan hukum kan. Jadi makanya saya laporkan ke Polda Metro. Lalu sampai saya di situ nggak berani pulang ke rumah. Saya takut pulang ke rumah. Jadi rumah saya ini jarang saya tempatin gitu. Saya sering keluar negeri. Saya sering jalan-jalan ke luar negeri, bahkan di rumah itu bisa dihitung hari aja gitu loh. Jadi ngerasa nggak nyaman banget. Selama kasus itu berjalan, makanya saya katakan bahwa kalau saya di rumah itu selalu merasa ketir-ketir gitu loh, rasanya was-was gitu kan di rumah kan. Setiap kali ada bel bunyi ataupun ada sesuatu, sampai kapan hari sempat saya suruh ada anggota gitu kan untuk jagain rumah saya gitu kan. Jadi merasa khawatir banget gitu ya, karena kan dia selalu mengatakan bahwa dirinya bipolar, apalagi kalau bipolar itu kan sifatnya kan kadang berubah-ubah gitu kan. Saya takut kenekatan dia, jadi makanya saya sering tinggal di Jakarta. Dia di Jakarta kan nggak tahu rumah saya gitu kan, karena saya kalau sering ke luar negeri juga jarang pulang. Banyak yang dirugikan sih, banyak yang dirugikan, banyak banget yang dirugikan. Jadi seperti teman-teman saya pada nanya gini, dan lagi saya juga mental saya juga terganggu pastinya kan ya, karena kan yang saya hadapi ini orang kan selalu berkata bahwa dirinya bipolar gitu kan. Jadi saya merasa saya kayak nggak damai gitu, nggak tenang gitu loh. Sampai pada waktu ketika saya pergi ke psikolog gitu kan untuk konsultasi supaya tenang, supaya tidak cemas gitu kan. Sampai juga konsultasi ke situ juga, karena rasa was-was itu sangat luar biasa gitu. Kita ada melaporkan juga di Polda Jatim ya. Seperti itu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana mencari titik temu antara para pihak gitu untuk mencari mediasi yang adil dan bisa tercapainya restoratif justice seperti itu. Jika kini Medina Zain telah ditetapkan sebagai tersangka, di lain kisah, Vena Melinda dan Ferry Irawan boleh berbahagia atas pernikahan yang baru saja digelar. Namun di balik semua itu, polemik keduanya dengan Elma Tiana belumlah usai. Setelah Ferry Irawan memberikan pernyataan di depan awak media, kini giliran Elma yang angkat bicara. Menanggapi yang keluar dari mulut Ferry terkait masalah biaya yang menjadi pangkal pecahnya hubungan kerjasama antara pasangan Ferry Irawan Vena Melinda dengan Elma Tiana. Ferry Irawan pun menyatakan bahwa Elma tiba-tiba menambahkan biaya yang di luar perkiraan. Bahkan Ferry turut menuding Elma melontarkan ancaman jika tidak dibayar, maka acara tidak dapat dilanjutkan kembali. Elma pun tunjukkan bukti kesepakatan yang ditandatangani Ferry di atas materai. Saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang saya kaget gitu loh. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal, saya bilang gitu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal dari ini fully endorse. Kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali apa segala macam. Saya bilang, ya menyetujui siapa ya, saya bilang, dengan RAB seperti ini. Saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu gitu. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Ternyata saya juga dibohongin juga gitu. Jadi
Ya saya banyak tahu lah. Nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, saya setega itu gitu. Ini putar saya tanda tangan kan saya mewakili Madinah. Di sini Mas Ferry yang mewakili. Ini Katanya kopinya nggak ada. katanya kopinya nggak diterima. Ini kita 2 set, 1 setnya. Yang set. tanda tangan saya yang ada materainya sudah dipegang Mas Ferry. Terjadi silang versi, lantas Ferry dan Elma saling menyalahkan satu sama lain. Terlihat jika Ferry menuding Elma dan timnya lah yang menghentikan proses tersebut, maka Elma justru mengatakan sebaliknya. Beberkan bukti berupa rekaman suara dan bukti tangkapan layar terkait percakapan tentang berakhirnya kerjasama Elma dan Ferry, lantas membuat salah satu kerabat terdekat Ferry itu kecewa bukan main. Berlinang air mata, ia sampai tidak rela meraup keuntungan atas uang yang diterima dari tangan Ferry. Lalu seperti apa derai air mata kekecewaan Elma Theana terhadap Ferry Irawan? Jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya. Jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya. Gitu loh. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak akan saya kayak gitu. Nggak, gue sedih aja. Terus kalau omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua satu ngomong. Setelah kita buktikan lewat apa-apa, dia malah ngomong. Lihat sendiri kan statement yang kemarin sebelum lalu, kita nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya tunjukkan ini apa, ini hitam di atas putih. Jadi itu udah satu satu ya ya kan, kita ini ada 2 set ya. Kontrak ini kita buat pasti semua yang punya SPK apapun surat kerjasama dibuat 2 set. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.